الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم سيد الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kesempatan yang baik ini kita gunakan untuk menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita semua tahu bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan ini ada momentum besar, yakni momentum peringatan Maulidi Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kita menganggap peristiwa ini adalah peristiwa besar dalam sejarah kehidupan umat manusia dan khususnya kehidupan kita? Karena lahirnya sosok manusia sempurna, sosok manusia yang maha agung, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah menjadi cahaya yang luar biasa untuk bagaimana peradaban manusia sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Bumi ini berjalan dengan baik, manusianya bisa memposisikan diri sebagai hamba Allah yang baik melalui tuntunan agama Islam yang pada akhirnya diikat oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya jamaah Jumat rahimakumullah, hikmah dari Maulid itu yang pertama adalah ungkapan syukur kita kehadiran Allah. Kenapa kita syukur? Saat ini kita bisa menikmati nikmat agung, yakni nikmatul iman dan Islam. Walaupun jarak kita agak jauh, waktu kita juga agak lama, namun alhamdulillah Allah memberikan karunia nikmat yang begitu besar, yakni nikmatul iman dan Islam disematkan kepada jiwa-jiwa kita. Dan nikmat hidayah ini wasilahnya adalah diutusnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namun sebelum diutus, beliau diawali dengan dilahirkannya beliau. Sehingga hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, rasanya mustahil tanpa kelahiran beliau akhirnya beliau menjadi utusan, ajarannya bisa sampai kepada kita. Tetapi dengan dilahirkannya beliau, umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul, ajaran-ajarannya bisa sampai kepada kita dan kita bawa, kita yakini, kita pegang sebagai cahaya kehidupan,
sebagai cara hidup kita. Sehingga kalau orang mengikuti cara hidup yang islami seperti ini, mengikuti ajaran Rasulullah, maka dia berarti berada pada jalur yang benar. Inilah nikmat yang begitu besar, tiada artinya dibanding dengan dunia seisinya. Sehingga pertama, sebagai hikmah kita peringatan Maulid Nabi besar Muhammad adalah karena kita bersyukur atas nikmatul iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kita bisa mengambil keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kisah di awal bagaimana ada seorang wanita yang akhirnya menyusui baginda Rasul, yakni Halimah Sa'diyah. Waktu itu Halimah dari kabilah Bani Sa'ad. Terjadi paceklik di daerah Bani Sa'ad itu, hampir sulit mencari sumber kehidupan. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah wanita untuk menyusui bayi-bayi orang lain agar mendapat upah. Hampir seluruh wanita Bani Sa'ad berbondong-bondong datang ke Mekah, termasuk Halimah As-Sa'diyah bersama suaminya. Namun karena Halimah As-Sa'diyah beserta suaminya orang miskin, ontanya hanya satu kurus, kambingnya juga kurus, berangkat dari Bani Sa'ad menuju Mekah, datang di Mekah sangat akhir sehingga hampir kehabisan bayi. Dalam suasana seperti ini hampir putus harapan. Namun demikian, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika sudah hampir putus harapan, Halimah As-Sa'diyah bersama suaminya duduk di sekitar Ka'bah merenung. Akhirnya berpikir, ya Allah, saya akan mengabdikan diri saya. Siapapun ada bayi yang mau saya susui, saya tidak akan mengambil upah darinya, tapi saya hanya ingin mengambil keberkahannya. Saat itu juga ada keluarga baginda Rasul yang mendengar suara itu, ditunjukkanlah agar Halimah Sa'diyah beserta suaminya mendatangi rumah Siti Aminah, yakni ibunda baginda Nabi besar Muhammad SAW. Masuklah Halimah Sa'diyah beserta suaminya meminta untuk si bayi mungil yang mulia ini disusui. Namun Aminah mengatakan, silakan disusui, tetapi kami tidak punya uang untuk membayarnya. Dialog terjadi, Halimah Sa'diyah menyatakan tidak apa-apa walaupun kami tidak dibayar, namun kami ingin mengambil keberkahan dari si bayi ini. Atas izin Allah lagi, maka begitu bayi baginda Nabi diambil oleh Halimah Sa'diyah, maka seketika itu derasnya air susu dari Halimah Sa'diyah di luar yang dibayangkan. Seketika itu juga kambingnya menjadi gemuk, susunya pun juga deras, ontanya juga menjadi gemuk, perjalanan menjadi sangat cepat. Sehingga begitu pulang dari rumah baginda Nabi besar dibawa ke Bani Sa'ad, berangkatnya paling akhir, tapi sampai di daerah Bani Sa'ad paling duluan, karena Allah memberikan keberkahan yang tidak dimiliki oleh yang lain, berkat keberkahan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya, yang kedua dari tujuan kita Maulid adalah kita ingin mencari keberkahan beliau. Dalam bentuk apa? Silahkan dirinci sendiri oleh kita semua. Apapun permintaan kita berupa keberkahan itu dimintakan kepada Allah bersamaan dengan kita memperingati lahirnya sosok mulia baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga mungkin yang bisa kita ambil adalah kita peringati Maulid ini dalam rangka kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Kita harus merasa bahwa kita ini orang banyak dosa. Walaupun diakui umat beliau, kita ini mungkin modalnya surga hadirat Allah belum seberapa. Namun ada harapan begitu besar kalau orang itu menjadi umat baginda Rasul, di akhirat nanti Rasul punya keistimewaan bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Apa sih syafaat itu? Syafaat adalah pertolongan. Atau bisa jadi orang yang mestinya tidak layak karena disyafaati oleh Rasul, maka ketika itu menjadi layak di sana. Walaupun secara
Bisa pribadi mungkin predikat tidak layak disandarkan, namun karena kehebatan kemuliaan baginda Nabi yang punya sumber keberkahan, yang akhirnya menjadi bisa memberikan syafaat, itulah yang kita harapkan. Walaupun kita secara mandiri mungkin orang kecil, orang biasa, banyak dosa, tetapi kalau syafaat itu Allah berikan melalui Nabi kepada kita, insya Allah kita juga akan menjadi punya derajat tinggi, tidak karena kita, tetapi karena baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah gambaran syafaat. Sebagaimana mungkin ada seorang santri, kalau dilihat dari santrinya mungkin derajatnya biasa-biasa saja, namun karena diajar oleh kiainya, maka dia kemudian mendapat kehormatan sebagaimana kehormatan yang dimiliki oleh gurunya. Kenapa? Karena si santri diajar oleh gurunya sehingga layak untuk dihormati sebagaimana yang diberikan kepada sang guru tadi. Bukan karena ibadah santrinya, tapi karena kemuliaan sang guru, sehingga kemuliaan ini bisa melekat kepada muridnya. Inilah ketiga syafaat. Oleh karenanya keinginan kita dari hikmah maulid yang ketiga adalah meminta atau agar mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang terakhir, kenapa juga kita mau? Karena ada riwayat dalam Sahih Muslim, An-Nabi Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shawm al-itsnain. Diriwayatkan dari Nabi Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, "Qala fihi wulidtu wa fihi unzila." Apa jawab beliau? Saya dilahirkan hari Senin dan saya diberi wahyu juga pada hari Senin. Saya Maliki, Abu Yasir Maliki Al-Hasani dalam kitab Qaulul Ittifaq melihat penjelasan hadis ini gambaran betapa Rasulullah sudah memuliakan dari kelahirannya, yang beliau puasa. Ketika ditanya kenapa puasa hari Senin, jawabannya karena hari Senin aku dilahirkan. Berarti menurut beliau yang memberikan awal pula peringatan maulid untuk menghormati kelahirannya bukan orang lain, tapi justru baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena mungkin kurang sering kemudian ketika hari lahirnya ada bahasa hampir telepon kepada anaknya, kepada cucunya yang harikan waktu lahir diberikan doa-doa, diberikan sedekah kepada orang lain atas nama agar anaknya menjadi anak yang soleh, cucunya menjadi anak yang soleh. Momentumnya diberi pada momentum hari lahirnya beserta pasangannya yang dalam Jawa memberikan makna akhir kehidupan. Ini terinspirasi dari jawaban Rasulullah, "Fihi wulidtu wa fihi unzila." Hadirin jamaah rahimahullah, dengan apa yang disampaikan,